Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Prayoga, mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kelas 8, yakni teks eksposisi, yang akan saya bagi menjadi 3 materi, yakni pengertian teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, dan pola pengembangan teks eksposisi. Baik, langsung saja yang pertama. Jadi, apa sih pengertian teks eksposisi? Nah, pengertian teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, serta menerangkan terkait suatu masalah yang disajikan secara objektif, singkat, jelas, dan padat, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya. Untuk melengkapi informasi teks eksposisi, teks ini juga bisa dilengkapi dengan gambar, berupa foto, grafik, diagram, atau fakta-fakta lainnya yang didapat dari sumber yang terpercaya. Materi yang kedua adalah unsur-unsur teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi terdapat 2 unsur utama, yakni adalah gagasan dan juga fakta. Untuk lebih lanjut, yuk kita ulas semuanya. Unsur teks eksposisi yang pertama adalah gagasan. Apa sih gagasan itu? Ya, gagasan merupakan ide atau pendapat yang berisi pernyataan berupa penilaian, komentar, saran, dorongan, ataupun bujukan. Nah, di sini saya akan mencontohkan suatu gagasan. Kita simak tulisan berikut ini. Peningkatan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh atas selesainya pembangunan Masjid Al-Amin. Kalimat itu termasuk contoh gagasan karena apa? Karena terdapat penilaian terhadap pembangunan Masjid Al-Amin. Nah, yang kedua adalah fakta. Apa sih fakta itu? Nah, fakta merupakan keadaan atau peristiwa atau sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi adanya. Selain itu, fakta dalam teks eksposisi berguna sebagai pemerkuat gagasan untuk meyakinkan pembaca akan teks tersebut. Contoh dari fakta adalah sebagai berikut. Pada bulan Maret 2022, perkuliahan tatap muka terbatas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mulai diberlakukan. Hanya 50% mahasiswa di setiap kelasnya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih kok kalimat tersebut termasuk dalam fakta? Iya, kalimat tersebut masuk dalam kategori fakta karena ada presentase yang jelas, yakni 50% mahasiswa di setiap kelasnya. Jadi data tersebut sudah dipastikan valid. Materi yang terakhir adalah pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi ada 4. Yang pertama ada umum khusus, khusus umum, ilustrasi, dan juga perbandingan. Yang kita bahas pertama adalah pola pengembangan umum khusus. Pola pengembangan umum khusus, paragraf ini memposisikan gagasan utama berada di awal paragraf. Pola pengembangan ini juga bisa disebut sebagai pola pengembangan deduktif. Jadi, ide pokok berada di awal paragraf dan diikuti beberapa kalimat penjelas. Pola pengembangan ini kalimat utamanya tersirat dan bersifat umum. Gagasan ini akan dikembangkan lagi pada kalimat penjelas yang berisi fakta, bukti, dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian lihat nih pada teks di samping. Gagasan utama berada pada awal paragraf, yakni kalimat yang bercetak tebal. Jadi, sudah jelas gagasan utama pada paragraf tersebut adalah pencemaran udara dari pabrik baja. Itu tidak hanya terjadi pada tahun ini, sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya berfungsi sebagai penjelas guna memperjelas gagasan utama yang ada pada awal paragraf. Yang kedua adalah khusus umum.
atau bisa disebut pola pengembangan induktif. Nah, pola pengembangan ini kebalikannya nih dari yang deduktif tadi. Pola pengembangan ini memposisikan gagasan penjelas yang ada pada awal paragraf. Jadi, dari awal paragraf sudah berisi pendapat, data, fakta-fakta, bukti, dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan gagasan utama sebagai kesimpulan yang ada di akhir paragraf. Nah, agar lebih jelas nih, mari kita perhatikan teks berikut ini. Jika kalian perhatikan, paragraf berikut ini diawali dengan pendapat penulis. Jadi dimulai dengan warga desa yang dapat menahan diri dari sikap emosional, meredam ego, dan tujuan yang dicapai dengan kesepakatan yang dibuat. Nah, pendapat-pendapat tersebut yang kita sebut sebagai gagasan penjelas. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan yang berisi gagasan utama yang ada di akhir paragraf. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan para leluhur selama berabad-abad silam. Yang ketiga adalah pola pengembangan ilustrasi. Nah, pola ini digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan yang sifatnya terlalu umum. Jadi, membutuhkan ilustrasi atau sebuah contoh yang konkret. Contoh tersebut akan menjelaskan suatu gagasan pada paragraf. Contoh kata penghubung yang sering digunakan pada pola ini seperti misalnya, contohnya, seperti, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kalian simak contoh berikut ini. Berbuka puasa dengan benda-benda manis adalah sunnah. Contohnya, berbuka puasa dengan buah kurma, juga berbuka puasa dengan saya. Nah, kata yang bercetak tebal tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut termasuk pola pengembangan ilustrasi. Karena ada contoh ilustrasi guna menjelaskan gagasan sebelumnya, yakni berbuka puasa dengan benda-benda manis adalah sunnah. Baik, untuk pola pengembangan yang terakhir adalah pola pengembangan perbandingan. Nah, pola ini dikembangkan dengan menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan seperti unsur kesamaan dan perbedaan atau mungkin kelebihan dan kekurangan. Nah, contoh kata penghubung yang bisa digunakan adalah dibandingkan dengan, jika dibandingkan dengan, atau daripada, dan sebagainya. Nah, misalnya nih, saya punya contoh. Lagu anak-anak zaman dahulu mempunyai tema yang bervariasi serta mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan psikologis anak dibandingkan lagu anak-anak zaman sekarang. Nah, kata yang bercetak tebal nih menunjukkan bahwa paragraf tersebut termasuk pola pengembangan perbandingan. Nah, seorang penulis berusaha membandingkan antara lagu anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang. Demikian untuk video pembelajaran saya kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.